Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Susanti, Stumbuk 120027, ingin mengikuti mid test dari mata kuliah Bioteknologi Hasil Perikanan, dosen pengampu atas nama Jawiana Soekani, SSI, MPD. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian bioteknologi. Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun dari produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu sejarah bioteknologi. Istilah bioteknologi pertama kali digunakan oleh seorang insinyur dari Hungaria bernama Kari Ereki pada 1919. Nah, secara etimologi, bioteknologi tersusun dari 3 kata bahasa Latin, yaitu bios berarti hidup, tekno berarti penerapan, dan logos berarti ilmu. Selanjutnya, ruang lingkup teknologi. Nah, ruang lingkup teknologi rekayasa genetika meliputi tumbuhan dan hewan, tumbuhan dan manusia. Bioteknologi kedokteran seperti farmasi dan obat-obatan. Selanjutnya, sejarah bioteknologi di bidang lingkungan adalah menghasilkan bahan bakar lingkungan, misalnya etanol dan biogas, pengolahan di berbagai macam limbah industri, limbah plastik, dan pencemaran air yang disebabkan oleh minyak melalui bioremediasi. Selanjutnya, penerapan di bidang kesehatan antara lain yaitu rekayasa genetika, pertumbuhan hormon, intilisasi, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, rekomendasi DNA, fusi sel atau hibridoma antibodi, mikroklomal sel punca, dan lain-lain. Selanjutnya, penerapan di bidang pertanian adalah teknik menanam hidroponik dan kultur jaringan. Contoh lainnya adalah memodifikasi tanaman atau buah, misalnya semangka kotak dan mawar biru. Selanjutnya, pengertian fermentasi pangan. Fermentasi adalah pemrosesan bahan pangan. Bahan pangan adalah mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerob. Selanjutnya, sejarah fermentasi. Telah ada pada sejak zaman bersejarah. Bukti paling awal fermentasi makanan ada pada minuman beralkohol dan buah, beras, dan madu bertanggal 7000 sampai 6600 sebelum Masehi di Jia, Cina, dan minuman anggur sejak 6000 sebelum Masehi di Georgia. Adapun contoh fermentasi yaitu tempe, tepal singkong, puyeng, brem, terasi, tauco, oncom, dadam, kecap manis. Selanjutnya, manfaat fermentasi adalah pengubah. Baik, selanjutnya definisi enzim. Enzim adalah senyawa kimia yang berupa protein. Enzim yang berperan sebagai biokatalisator, mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Selanjutnya, cara kerja enzim. Cara kerja enzim di sini bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut sebagai istilah substrat. Substrat berkaitan dengan suatu daerah pada
enzim yang disebut tapak aktif. Selanjutnya sumber enzim dan penerapannya dalam bidang industri pangan. Enzim dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bioteknologi dalam bidang industri pangan. Pembuatan gula cair dari bahan seperti singkong, sagu, jagung, ubi jalar atau jenis ubi lainnya. Memperlakukan kerja sebagai enzim pemecah pati yaitu alfa amilase, glukomilase, dan glukosa isomilase. Selanjutnya jelaskan tentang bioteknologi konvensional. Prinsip dasar konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Yang kedua yaitu bioteknologi modern, dikenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.